Halo, perkenalkan nama saya Yurdian Dilan Risnawa dengan NPM 2203101166. Di sini saya dari grup A, sesi 1, saya akan mereview tiketing modul 8 yaitu tentang absorpsi isotermal. Jadi, yang soal pertama itu udah jelaskan bagaimana absorpsi isotermal dapat diterapkan dalam pemurnian air dan memilih absorben yang tepat untuk menghilangkan senyawa tertentu dari air. Ya. Absorpsi isotermal adalah proses di mana senyawa tertentu dari suatu cairan atau gas, kalau kita kan nanti cairan ya diabsorpsikan ke permukaan padat bahan absorben pada suhu konstan. Nah, untuk memilih absorben yang tepat untuk menghilangkan senyawa tertentu itu ada kita melihat yaitu sifat kimia dan sifat fisik. Ya, yang sifat senyawa itu kita melihat polaritas, ukuran, bentuk molekul. Yang fisika itu melihat luasnya, porositas, stabilitas kimianya. Nah, ada beberapa jenis absorben seperti kayak karbon aktif, batu bara, zeolit, silika, kil, dan tanah liat. Ya, karbon aktif adalah absorben yang paling umum digunakan untuk pemurnian air karena memiliki luas permukaan yang besar dan pori-pori yang banyak. Oke. Ya, yang kedua itu jelaskan bagaimana karakteristik senyawa organik yang mempengaruhi kecepatan absorpsi dan bagaimana meningkatkan kecepatan absorpsi dengan kecepatan proses difusi. Karakter senyawa organik seperti ukuran molekul, polaritas, muatan, dan kelarutan dapat mempengaruhi kecepatan absorpsi. Semakin kecil senyawa organik seperti Semakin kecil ukuran molekul senyawa organik, semakin cepat kecepatan absorpsi karena molekul yang lebih kecil lebih mudah menembus lapisan batas di permukaan absorben yang terikat pada situs absorpsi. Cara meningkatkan kecepatannya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada mengurangi ketebalan lapisan batas di permukaan absorben agar tadi lebih mudah ya menembus lapisan batas ya. Terus yang kedua itu ada mengaduk atau menggoyangkan larutan selama proses absorpsi. Yang ketiga itu meningkatkan suhu larutan. Yang keempat menggunakan absorben yang memiliki struktur pori-pori yang besar. Yang ketiga itu jelaskan perbedaan antara absorben karbon aktif dan zeolit dan bagaimana memilih absorben yang tepat untuk aplikasi tertentu. Jadi perbedaan dari karbon aktif sama zeolit itu terletak pada pori-porinya. Yang karbon aktif itu dia itu cenderung lebih besar, yang zeolit itu lebih kecil ya. Nah, terus yang karbon aktif itu dia itu organik dan yang zeolit itu dia anorganik. Jadi yang karbon aktif kan dengan permukaan pori-pori yang luas yang terdapat dalam bentuk butiran, sebutir atau teraktivasi ya, sering digunakan untuk absorpsi senyawa organik dan air seperti bahan kimia organik, pestisida, dan bau. Terus habis itu yang zeolit itu absorben anorganik yang terdiri dari kerangka silika dan alumina dengan ion logam terjebak di dalamnya gitu. Terus kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan model absorpsi Langmuir-Fleming dan bagaimana cara menginterpretasi hasil percobaan absorpsi isothermal menggunakan model ini. Model Langmuir-Fleming adalah model matematik yang digunakan untuk menjelaskan interaksi antara senyawa yang diabsorpsi dengan permukaan absorben. Model ini mengkombinasikan asumsi model-model absorpsi Langmuir dan model absorpsi Langmuir yang secara individu tidak dapat menjelaskan keseluruhan variasi data percobaan absorpsi. Ya, model ini mengasumsikan bahwa absorpsi senyawa organik pada permukaan absorpsi terjadi pada titik tertentu di mana permukaan absorben tidak dapat lagi menampung senyawa organik tambahan. Dalam model absorpsi Langmuir-Fleming, kapasitas absorpsi Langmuir dan kekuatan absorpsi Fleming digabungkan untuk membentuk persamaan matematik yang diaplikasikan pada data percobaan absorpsi isotermal. Gitu. Terus yang kelima, bagaimana cara memilih absorben yang tepat untuk mengadopsi senyawa organik dari campuran dengan mempertimbangkan karakteristik senyawa organik dan sifat absorben. Ya, cara memilihnya itu ada: satu, melihat dan mengamati karakteristik senyawa organik. Yang kedua itu kita mengetahui sifat absorbennya, kayak gimana sifat absorbennya itu, kayak banyak pori-porinya, besar enggak. Habis itu yang ketiga itu kompatibilitas dengan media. Terus yang keempat itu efektivitas dan biayanya juga. Yang keenam, jelaskan konsep dasar dari percobaan absorpsi isotermal dan apa yang dapat diukur dari percobaan ini. Ya, percobaan
Absorpsi isotermal adalah suatu percobaan di mana suatu zat yang disebut absorbat diabsorpsi pada permukaan suatu material yang disebut absorben pada suhu dan tekanan tertentu, di mana konsentrasi absorbat yang tidak terabsorpsi dalam fase cairan tetap konstan selama percobaan berlangsung. Ya, kita itu akan mengukur konsentrasi absorpsi, mencari data absorpsi isotermal dari suatu zat, absorpsi dari suatu larutan, dan kita akan mencari juga gram terabsorpsi. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara absorpsi fisika dan absorpsi kimia dan bagaimana cara membedakan keduanya dalam perjalanan absorpsi isotermal. Jadi, absorpsi fisika dan absorpsi kimia adalah dua jenis absorpsi yang berbeda dalam sifat, mekanisme, dan pengaruh pada kapasitas absorpsi. Absorpsi fisika terjadi molekul absorpsi diikat pada permukaan absorben melalui interaksi seperti van der Waals dan interaksi ionik. Interaksi ini relatif lemah dan terjadi karena adanya perbedaan potensi antara permukaan absorben dan molekul absorbat. Waktunya relatif singkat. Terus yang absorpsi kimia melibatkan reaksi kimia antara permukaan absorben dan molekul absorbat. Selama proses ini, ikatan kovalen atau ionik terbentuk antara molekul absorbat dan permukaan absorbat. Absorpsi kimia biasanya terjadi pada suhu dan tekanan yang tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita ke nomor 8 ya. Apa yang dimaksud dengan isoterm absorpsi, Langmuir, dan jelaskan prinsip dasarnya. Ya, metode yang digunakan untuk memprediksi absorpsi linear pada kerapatan absorpsi rendah dan cukupan permukaan maksimum pada konsentrasi logam terlalu yang lebih tinggi. Persamaan kimianya istilah sebagai X per M sama dengan ABC dalam kurung 1 plus AC ya. Gitu. Terus habis itu yang ke-9, bagaimana cara menentukan kapasitas dan absorpsi maksimum dan konstanta Langmuir dari kurva eksoterm absorpsi Langmuir. Jadi penentuan konstanta kapasitas absorpsi maksimum itu Km dan konstanta isoterm Langmuir KL dilakukan dengan mengeplotkan data antara 1 per HE dengan 1 per CE. Kemudian dihitung dengan menggunakan metode persamaan. Itu ada KL sama dengan dalam kurung 1 per G M dikali 1 per B, yang dimana KB itu adalah konstanta Langmuir, yang Gm adalah kapasitas absorpsi maksimum, dan B adalah konstanta Langmuir. Nah, konstanta Langmuir biasanya dapat diperoleh dengan melakukan seksi linier dari kurva isoterm absorpsi Langmuir dengan menggunakan persamaan HE per HE sama dengan CE per HM ditambah 1 per B. CE sendiri adalah konstanta kesetimbangan, yang HE adalah jumlah molekul. Kapasitas absorpsi maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan HM sama dengan KL kali B. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan isoterm absorpsi Freundlich dan jelaskan prinsip dasarnya. Ya, isoterm absorpsi Freundlich adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsentrasi. Suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan pada permukaan absorben dan konsentrasi absorbat pada fase padat atau fluida pada suhu dan tekanan konstan. Model ini digunakan untuk menjelaskan absorpsi pada permukaan absorben yang memiliki sifat heterogen ya. Model absorpsi Freundlich dinyatakan sebagai Hi sama dengan KV dikali CE dikali dalam kurung 1 per N. Ya, prinsip dasarnya bahwa absorpsi pada permukaan absorben tergantung pada konsentrasi absorben pada fase fluida atau gas yang sifatnya permukaannya absorben. Gitu. Ya, sekian dari review saya tentang tiketing modul 8. Mungkin banyak salahnya dan sedikit kelebihannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.